Bagian 2, pergi. Berbuat kesalahan adalah sebuah kekhilafan. Namun, jika berikutnya terjatuh pada kesalahan yang sama, maka itu adalah kenistaan. Di kamar mandi, Nia menggigil kedinginan. Ia masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama setelah itu, Mbak Asri, ART rumahnya membawakan handuk untuknya. "Mbak, ini handuknya, cepetan. Tuan sudah pergi," ucap Mbak Asri pelan. Nia mengambil handuk pemberian Mbak Asri, kemudian mengeringkan tubuhnya. Perutnya terasa sakit karena sejak tadi pagi tak ada sesuatu pun makanan yang masuk dalam perutnya. Mbak Asri memapahnya menuju ranjangnya. Berdiri pun terasa susah. Tulangnya terasa remuk. Ia masih menggigil. Melihat keadaan majikannya, Mbak Asri bergerak cepat mengambilkan sepotong roti dan susu hangat untuknya. Nia melahap makanan yang dibawakan Mbak Asri untuknya dengan air mata berderai. "Mbak yang sabar ya," ucap Mbak Asri pelan. "Sebenarnya apa salahku, Mbak? Kenapa Papa bersikap begitu padaku?" Nia tidak dapat menahan kesedihan yang membuncah di dadanya. Dia menangis di pelukan Mbak Asri. Perempuan bertubuh kecil dan ringkih itu mengelus punggung majikannya dengan perasaan iba. Ia bingung harus bagaimana mengatakan kenyataan itu pada majikan yang sejak kecil ia layani. Dia sudah menganggap Nia seperti anaknya sendiri. Ada air bening yang menetes di pipinya. Hatinya ikut terhanyut dalam kesedihan yang dirasakan oleh majikannya. "Mbak Nia beneran tidak tahu apa yang terjadi?" tanyanya. "Enggak, Mbak. Aku benar tidak tahu kenapa Papa bersikap sekejam itu," ucapnya sambil menangis. "Mama, ada apa dengannya? Ia sama sekali tidak membelaku," sahut Nia dalam isak tangisnya. Hatinya benar-benar sakit. Apa yang dirasakan kali ini benar-benar di luar nalarnya. "Jadi, Mbak Nia beneran tidak tahu kalau Mbak Nia hamil?" Mbak Asri menutup mulutnya karena keceplosan mengucapkan kata itu. Sementara Nia tercengang mendengar ucapan perempuan itu. "Apa? Aku hamil?" Sejenak ia tak mampu berkata apa-apa karena syok. Tangisnya kemudian pecah berderai. Sesal pun memenuhi kepalanya. Dia menangis sesungguhkan sambil menepuk-nepuk dadanya menahan sakit di dadanya. Rasa sesal dan terluka memenuhi hati dan pikirannya. "Kenapa, Mbak? Kenapa ini harus terjadi padaku?" teriaknya histeris. Ia tak kuasa lagi menahan gelombang kesedihan yang menyesakkan hatinya. Nia terus-menerus berteriak, menangis, dan memukul-mukul perutnya. Mbak Asri yang menyaksikan kejadian itu turut menangis dan berusaha menahan tangan majikannya agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Malam semakin merangkak gelap. Nia masih larut dalam kesedihan yang mendalam. Dan Mbak Asri masih menjadi teman setianya. Mereka berpelukan untuk sedikit meredam kesedihan. Hingga tanpa sadar, ia tertidur bersama Mbak Asri di kamarnya. Sementara di kamar utama, Ibu Rati dan suaminya berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan pada anaknya. "Pa, kita bujuk Nia saja untuk aborsi ya," ucap Ibu Rati membuat mata suaminya terbelalak kaget. "Apa yang Mama katakan ini? Apa Mama sudah gila?" bentak Pak Adi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, kemudian melepasnya dengan kasar sambil mendengus marah. Pikirannya kalut dan buntu. "Tapi Pa, ini demi masa depan putri kita." Ibu Rati mendekati suaminya yang duduk di tepi ranjang mewah berwarna gold dengan ukiran Jepara berukuran king itu. Ia berusaha membujuk suaminya agar mau menyetujui idenya. Bagaimana kalau dia sampai melahirkan anaknya tanpa ayah?
ucap Ibu Rati sambil memegang pundak suaminya. Bagaimana ia bisa menjalani kehidupannya ke depan? Dia adalah anak kita satu-satunya, Pak. Apakah dia akan hidup dalam aib yang selamanya akan mengikutinya? Terdengar isakan dari mulut mungil wanita itu. Ia tidak tahu lagi jalan apa yang harus ditempuh, sementara Reza sudah menikah dengan orang lain. Tak mungkin untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi, Ma, Papa pusing. Mama saja yang urus. Sahut Pak Adi memilih membenamkan dirinya ke dalam selimut hangat yang berlapis bludru berwarna putih kepunyaannya. Kamar luas bak kamar hotel bintang 5 itu seketika hening. Masing-masing larut dalam pikirannya. Ibu Rati mengatur rencana untuk menggugurkan kandungan putrinya itu. Apakah ia harus membawanya ke klinik kenalannya untuk melakukan itu? Atau memberinya jamu penggugur kandungan saja? Ia bingung, ragu dan takut. Bagaimanapun, ini adalah suatu kejahatan. Tapi, demi masa depan putrinya, dia rela melakukan apapun. Sementara di kamarnya, Niah belum beranjak dari pembaringannya. Ia merasa badannya tidak enak dan pusing. Sepertinya ia masuk angin karena ulah papanya semalam yang menyiraminya dengan air dingin. Terdengar suara ketukan dari pintu kamarnya. Ia melirik wanita yang menemaninya semalaman masih tertidur pulas. Dengan langkah gontai, ia bangun untuk membuka pintu kamarnya. Mama! Ia menghambur ke pelukan mamanya setelah menyadari mamanya berdiri di depannya. Maafin aku, Ma. Maafin aku. Tubuhnya sekonyong-konyong jatuh ke kaki mamanya. Ia menangis sambil mencium kaki wanita itu. Ibu Rati berjongkok dan memeluk putri kesayangannya. Sudah. Mama mau bicara sesuatu sama kamu. Ibu Rati membimbing putrinya ke ruang keluarga dengan tangis tertahan. Nia, Mama. Ibu Rati ragu untuk mengatakan rencananya semalam. Ia terdiam sejenak. Sementara, Nia hanya menunduk menangis tak berani menatap wajah mamanya yang sangat ia cintai. Mama ingin kamu gugurkan saja kandunganmu itu, sahutnya kemudian. Mama? Nia terlonjak kaget mendengar perkataan mamanya. Enggak, Ma, enggak. Nia tidak mau melakukan dosa lagi, ucap Nia sambil berdiri hendak meninggalkan mamanya. Nia, dengarkan Mama dulu. Ini untuk masa depan kamu, ucap Bu Rati memegang tangan putrinya. Duduklah dulu. Dengarkan Mama sekali ini saja. Mama mohon ya. Bu Rati menangis memeluk Nia. Sebenarnya ia sendiri takut untuk melakukan itu. Tapi ia merasa tak ada jalan lain. Nia menangis sesungguhkan. Ia bingung harus berbuat apa. Namun, tekadnya sudah bulat, ia tak akan menggugurkan kandungannya itu. Kalau kamu tak mau menggugurkannya sendiri, biar Mama yang melakukannya, ucap Ibu Rati mengancam. Ma, Nia mohon. Jangan, Ma. Cukup sudah dosa besar yang Nia lakukan. Jangan ditambah lagi, ucap Nia dengan suara mengibah. Pokoknya Mama gak mau tahu. Anak itu tak boleh lahir. Bu Rati kemudian beranjak meninggalkan Nia yang termangu dengan ancaman mamanya itu. Dengan langkah gontai, ia kembali ke kamarnya. Hatinya sakit. Tak ada lagi tempatnya mencurahkan isi hatinya selain pada Mbak Asri. Namun cepat atau lambat, ibunya pasti akan melaksanakan rencananya itu. Malam itu, Nia memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Ia tak mau jika niat mamanya itu jadi kenyataan. Ia membereskan pakaiannya dimasukkan ke dalam tas kecil. Ia membawa pakaian seadanya, takut jika orang-orang rumah curiga.
Jam 12 malam, saat suasana rumah sudah legang, tak ada lagi yang terjaga ia mengendap-endap keluar dari rumahnya. Ia menelpon Prasetyo, teman kuliahnya dulu untuk menjemputnya. Selang beberapa menit, seorang pemuda berpostur tubuh tinggi memakai jaket hitam dengan helm menutupi wajahnya, datang dengan motor besarnya. Tak ada percakapan antara mereka karena Nia sudah menjelaskannya di telepon tadi. Prasetyo melajukan motornya menuju rumah Rini, sahabat mereka. Sesampainya di sana, Nia langsung memeluk sahabatnya itu sambil menangis. Rini bingung atas sikap Nia. "Kamu kenapa, Nia? Malam-malam begini datang ke sini dengan keadaan kacau begini. Untung aku ada di rumah loh. Aku baru saja pulang dari klub," cicar Rini tanpa jeda karena tak mengerti apa yang terjadi. "Dan kenapa bukan Reza yang mengantarmu? Kenapa Pras?" sambungnya lagi. "Reza ninggalin aku, Rin. Ia menikah dengan wanita lain," ucap Nia masih menangis memeluk Rini. Oke. Sekarang kamu masuk dulu ya. Cerita di dalam. Ajak Rini. "Aku pulang dulu ya, Rin," ucap laki-laki yang bernama Prasetyo itu. Rini hanya mengangguk dan segera membawa Nia masuk dalam kontrakannya. "Aku hamil anak Reza, Rin," ucap Nia setelah agak tenang. "Apa? Ini gila, Nia. Bagaimana dia bisa ninggalin kamu dalam keadaan seperti ini?" Enggak, dia harus tanggung jawab." Emosi wanita bertubuh tinggi langsing dan berpenampilan seksi itu memuncak. "Tapi dia sudah nikah, Rin. Lagi pula, aku tak mau nikah sama pengkhianat seperti dia," ucap Nia tegas. "Jadi bagaimana, Nia? Masa anakmu lahir tanpa bapak? Kamu sanggup jadi single parent?" ucap Rini lagi. "Aku akan kerja, Rin. Apapun itu." Rini terdiam mendengar penuturan sahabatnya itu. Ia kenal betul bagaimana tabiat Nia yang keras kepala. "Oke, baiklah kalau itu maumu. Sekarang kamu istirahat. Ini sudah sangat larut." Rini kemudian beranjak meninggalkan Nia. Ia masuk kamar mandi menyegarkan diri karena baru pulang kerja. Rini bekerja di sebuah klub malam. Hanya rumah Rini lah yang orang tuanya tidak tahu, karena orang tuanya selalu melarangnya bergaul dengan Rini. Bagi mereka, Rini adalah perempuan tidak benar karena bekerja di klub. Semalaman ia memikirkan untuk ikut bekerja di tempat Rini. Ia harus mandiri, karena jika ia menggunakan kartu kreditnya, pasti orang tuanya bisa melacak keberadaannya. Bersambung.